Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Roni Tarigan SS. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan ketiga tahun 2023 di LPTK UMSU Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Hari ini, Senin, tanggal 26 Februari tahun 2024, saya akan melaksanakan video pembelajaran untuk UKIN uji kinerja dengan materi rekonteks. Saya menggunakan metode pembelajaran PBL. Terima kasih, selamat menyaksikan. Semoga video ini bisa berjalan dengan lancar. Oke, terima kasih dan selamat menyaksikan. Yang depan gerak. Tidur saya. Cepet we. Tegak gerak. Masuk. Cepat lah, lama kali. Tidak lah, Bunda. Okay, good morning, student. Okay, nice. How are you today? I'm fine too. Thank you for asking my condition. Okay, well, before we get started our lesson, please, one student come forward and lead opening prayer. Ramadan, come on. Okay, guys. Before we get start our lesson, it will be good for us to pray. Let's pray together. Amen. Okay, thank you very much. Okay, Ramadan. never mind, sir. Please sit down. Okay, nice. Oke, kemudian saya cek dulu daftar absensi kalian. Kalau hadir nanti bilang present ya. Kalau hadir bilang present. Afriani. Bagus, oke. Asbula. Akram. Oke. Alfredo. Ata. Aurelia. Salisa. Good. Dava. Dela. Bagus. Devon. Dinda. Good. Eginka. Eka. Bagus. Fauzi. Good. Glory. Hana. Indigo. Bagus. Jayanta. Oke. Kezia. Lilo. Lira. Muhammad Rizki. Bagus. Muhammad Alfanji. Muhammad Iqbal. Kiori Vanessa. Ramadan. Bagus. Rinaldi. Good. Safa. Steve Devon. Bagus. Susan. Oh, enggak lagi. Oke, bagus. Tiara. Cinta Febriani. Fidia. Oke, Yesifa. Jaidan. Oke, bagus. Jadi semua hadirin, aku coba berikan tepuk tangan dulu, semua hadir. Good. Oke, perhatikan aku. Masih ingat nggak kalian apa minggu yang lalu materi kita? Descriptive text. Nah, kemarin kita belajar descriptive text, artinya descriptive text yang kita pelajari kemarin sudah selesai, sudah dinilai, sudah bagus semuanya. Sekarang kita lanjut ke materi baru. Nah, materi kita ini adalah yang namanya recon text. Nah, kita mulai dulu. Apakah kalian sudah paham recon text? Nah, pertanyaan Bapak. Do you know what is a recon text? Is anyone knows what is a recon text? Oke, berdiri. We are from Digital Group has discussed about recon text. That means recon text is providing information and events or experience in the
Oke, sangat bagus sekali ya dari kelompok hijau lumut. Dari kelompok hijau lumut sudah memberitahukan tentang yang namanya recontext dan ini adalah merupakan hasil dari diskusi mereka. Betul kalian diskusi ya? Oke, bagus. Nah, kita lihat nanti, ada nanti videonya. Kemudian ada lagi yang namanya tujuan recontext, the purpose of recontext. Ada yang tahu apa itu tujuan dari recontext? Oke, Ramadan. Tujuan dari recontext. Tujuan dari recontext adalah memberikan informasi pada pembaca tentang sesuatu kejadian atau pengalaman di masa lampau. Yang kedua adalah untuk menghibur para pembaca. Oke, dari kelompok Manula. Oke, dari kelompok Manula juga sudah mendiskusikan yang namanya tujuan dari recontext. Bagus. Oke ya, kita lanjut lagi. Nanti kita pastikan dari YouTube-nya, anakku ya. Udah, sekarang kita lanjut lagi, anakku. Nah, tadi sudah ada dua kelompok. Mereka sudah menyampaikan apa itu recontext, apa tujuan recontext, dan mereka juga sampaikan berdasarkan hasil diskusi ya. Nah, sekarang ketiga, ada yang namanya generic recontext. Ada yang tahu apa saja itu generic recontext-nya? Oke. The structure of recontext-nya. Ayo. We're from Group Ah. discuss about the context. Then Okay. each generic structure. Each generic structure is orientation, Mhm. rest of event, and reorientation. Oke, only that. Oke, bagus ya. Bahkan dari kelompok Romuse juga sudah menyampaikan hasil diskusi mereka tentang yang namanya generic structure of recontext. Bagus. Sekarang kita masuk lagi yang namanya bagian berikutnya. Kita buatkan language features. Ada nggak di antara kalian tahu apa itu language feature dari recontext ini? Oke, bagus. Mas Hasan. Nah. Oke. The first is using simple past tense. The second one using chronological connection. Aha. The last one is using conjunction. Oke, bagus. Nah, dari kelompok apa tadi aku? Dari kelompok pengacara. Oke, sekarang terakhir ada lagi yang namanya jenis-jenis recontext. Nah, jenis-jenis recontext ini ada. Siapa yang tahu jenis-jenis recontext? Oke, sebentar ya. Langsung. Personal recon, factual recon, imaginative recon, and historical recon. Oke, bagus. Nah, sekarang kita mulai dari awal tadi, apa itu recontext, apa tujuannya, generic structure-nya, language feature-nya, dan yang terakhir jenis recontext. Kita dengarkan dulu ya. Kita dengarkan dari video. Kita dengarkan ya. Tentang recontext. Oke. Recontext is text which tells about something happened in the past. Jadi, recontext Itu sekitar 10 menit ya, anakku. yang menceritakan kembali tentang sesuatu yang terjadi di masa lampau. Baik itu kejadian yang menyenangkan ataupun kejadian yang tidak menyenangkan. Misal, kejadian yang menyenangkan adalah liburan, kemudian pergi ke kebun binatang bersama teman-teman, atau camping. Contoh yang tidak menyenangkan misalnya kejadian ketika waktu kecil kamu diambil dari sepeda. Nah, kejadian-kejadian di masa lampau yang diceritakan kembali itu disebut dengan recontext. Ada beberapa tipe dari recontext. Yang pertama adalah personal recount. Personal recount adalah teks recount yang menceritakan tentang pengalaman pribadi penulis. Contohnya adalah, misal, kegiatan liburan, vacation in Bali, ataupun trip to the zoo, ataupun juga mungkin pengalaman menonton movie di theater. Yang kedua ada factual recount. Factual recount adalah recontext yang menyajikan laporan peristiwa yang benar-benar terjadi. Misalnya adalah kayak kecelakaan kapal api, kemudian kecelakaan lalu lintas. Nah, itu diceritakan kembali melalui recontext.
Yang ketiga, ada biographical recount. Jadi teks recount yang menceritakan kisah hidup seseorang dalam bentuk biografi. Contohnya adalah misalnya biografinya dari Ki Hajar Dewantara. Misalnya biografi dari Ibnu Sina. Jadi biografi yang biasa kita lihat, yang biasa kita baca, itu adalah salah satu bentuk dari recount text. Dan yang terakhir adalah imaginative recount. Jadi imaginative recount adalah teks recount yang menyajikan cerita imajinatif berdasarkan kejadian yang telah terjadi. Misalnya, kamu mimpi dan kamu menceritakan mimpimu itu. Nah, itu namanya adalah imaginative recount. Berikutnya adalah purpose atau tujuan dari penulisan dari recount text. Ketika di dalam soal ada pertanyaan, why is the text written? Atau the text is written for? Ataupun what is the purpose? What is the social function? And what is the writer's intention? Jadi ketika ada soal di teks, mengatakan tentang the text is written for, kemudian ada kata-kata purpose di sini, ada social function dan juga intention. Ini adalah kata-kata kuncinya. Berarti teks soal di sini itu menanyakan tentang purpose atau tujuannya. Nah, the purpose of recount text yang pertama adalah to share unique or unusual experience atau untuk mengeser pengalaman yang unik. Yang kedua, to retell something unforgettable, untuk menceritakan kembali, retell past event, untuk menceritakan kembali kejadian di masa lampau. Yang ketiga, to give information about an incident, jadi untuk memberikan informasi tentang suatu kejadian tertentu. Dan yang keempat, to make the readers learn something, untuk membuat pembaca belajar sesuatu. Nah, kata-kata yang saya tulis dengan huruf hitam, warna hitam, ini adalah kata kuncinya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan ini, maka jawabannya tinggal pilih salah satu, apakah share experience, ataukah retell, apakah give information about an incident, ataukah to make the reader learn something. Berikutnya, the generic structure of recount text. Yang pertama, ada orientation. Orientation adalah pengenalan informasi tentang siapa, di mana, dan kapan itu peristiwa terjadi. Contohnya adalah, ini ada gambar seperti liburan begitu. Ini contoh liburan holiday in Jeju. Ini adalah orientation. Osman Saripudin, ini Saripudin. Osman Saripudin and his friends spend their holiday in Jeju Island. Nah, karena ada Osman artinya kapan waktu itu terjadi dan siapa sih yang pergi liburan, Saripudin and his friends, mereka ngapain liburan in Jeju Island, di mana tempatnya yaitu di Jeju, ada kapan, kemudian ada siapa, dan juga ada di mana. Ini di paragraf pertama, maka ini adalah orientation-nya. Yang kedua, ada events. Events adalah rangkaian peristiwa yang ada di dalam cerita. Jadi kegiatan apa saja yang dilakukan oleh si partisipan tersebut. Misal, holiday in Jeju kegiatannya apa aja? Pertama, mereka makan-makan. Kemudian main kapal-kapalan, bikin kapal-kapalan, gambar, melukis misalnya. Kemudian juga dia juga main film. Jadi kegiatan-kegiatannya yang dilakukan di sini seperti makan siang bersama, bermain, kemudian melukis, kemudian bermain kano, itu adalah kegiatan urutan kegiatan yang mereka lakukan. Nah, urutan kegiatan yang mereka lakukan ini disebut dengan event. Berikutnya adalah reorientation. Reorientation ini biasanya berisi tentang kesan dari peristiwa yang dialami. Jadi kalau sudah ada tentang orientation, di mana kamu pergi, kemudian sama siapa,
kapan, kemudian kegiatannya apa aja, dan yang terakhir ditutup dengan reorientation atau kesan setelah kamu ngelakuin kegiatan tersebut. Nah, biasanya reorientation yang berisi kesan misalnya kayak perasaan bahagia, they are very happy, itu sudah cukup. Orientation ini juga biasanya bersifat opsional, kadang ada, kadang juga tidak ada. Berikutnya, kita ke language features atau tata bahasanya. Di dalam pre-context ini menggunakan past tense. Misal contoh kalimat past tense-nya adalah I went Ke depan lagi, Bang, ke depan. Jadi Ke menggunakan depan. kata when, kedua, kemudian I spent my Ke depan, holiday in ambil ke belakang. Bandung. We are very happy. Jadi menggunakan kata kerja masa lampau. Yang kedua, menggunakan effort of time. Effort of time yang digunakan di dalam pre-context itu jelas. Seperti last week, 2 years ago, 5 months ago, kemudian dan lain sebagainya. Gitu. Jadi jelas gitu kan. Yang ketiga, menggunakan action verb. Action verb adalah kata kerja, sebagai tired, work, kemudian wrote, dan lain sebagainya. Ada conjunction. Conjunction ini kata penghubung, misalnya after that. Biasanya kan kalau misalnya kita ngelakuin sebuah kegiatan, itu setelah ini, after that setelah itu, kemudian next berikutnya. Itu adalah language features dari recount text. Berikutnya, kita akan mencoba untuk menganalisis tentang language features-nya dan juga jenis structure-nya dari recount text. Nah, ini merupakan teks recount text karena dia diawali dengan yesterday. Yesterday itu jelas effort of time-nya. Kemudian my family and I, ini adalah partisipannya, siapa sih orangnya, kemana. The zoo ini adalah effort of place-nya. Ada ke, kemudian when, by, when, so, when lagi, dan masih banyak lagi yang saya kasih warna abu-abu. Nah, yang saya kasih warna abu-abu ini adalah bentuk dari action verb. Ya, action verb atau kata kerja. Dan sebentar semua aku. kalimat di sini Oke, nah apa yang kita tadi saksikan di video ini kalian sudah memberitahukannya terlebih dahulu ya. Nah, kemudian saya ulangi sedikit lagi. Tadi di dalam video ini apa saja tadi disebutkannya? Mulai dari awal tadi apa saja tadi? Mulai dari recontext, terus apa lagi? Apa? Purpose-nya, tujuannya, setelah itu apa lagi? Generic structure-nya, terus language feature, terus satu lagi types of recontext. Berarti sudah paham kalian semuanya, maka sekarang kita langsung bekerja ya. Apa kira-kira yang akan kita buatkan di sini? Nah, perhatikannya. Nah, ini dia. Sekarang kita latihan. Ada 6 soal di sini. Bapak bagikan LKPD-nya. Coba langsung dikerjakan ya aku. Oke, tulis nama kalian di atas. Ini belum. Ini aku boleh diskusi sama kelompoknya ya. Per orang. Tapi boleh diskusi. 3, 4, 5, 6. Oke. 1, 2, 3, 4. Langsung dikerjakan, oke. Ya, namanya ditulis ya. Namanya di atas ditulis. 4, 1, 2, 3. Oke, waktu mengerjakannya 10 menit cukup ya? Oke, coba kita kerjakan 10 menit. Atau paling lama kita bawakan 15 menit ya? Apa belum? Iya, dijawab aku. Di sampingnya boleh dijawab. Deh. Udah? Cukup? Kita buatkan 10 menit, ayo.
Yang mana nak? Yang ini dulu dikerjakan, yang ini mencari kata kerja bentuk kedua. Yang bagian kedua, aku cari kata kerja bentuk kedua ya, minimal 10. Di garis bawahi juga boleh. Di garis bawahi kata kerja bentuk kedua. Yang bagian kedua. Gimana nak? 15 menit karena nusuk. 15 menit totalnya semua boleh. Kalau ada stabilonya distabiloi makin bagus. Ada dong. Yang pertama ini how long is your berapa lama sekolah ini? Yang mana? How long is your school holiday? Kan dibilangnya berapa lama kalian liburan sekolah? Buat kalian itu 2 minggu. Itu bebas ya. Do you have unworkable experience? Jawabannya yes I do atau no I don't. Maksudku apa bahasa Indonesia? Bahasa Indonesianya, apakah kamu punya pengalaman yang tidak bisa dilupakan? Itu ya. Yang nomor berapa itu ya? Nomor do you have an unforgettable experience during school holiday? Jawabannya yes I do atau no I don't. Itu jawabannya ya. Yang ini apa yang kamu sampaikan pada saat kamu memulai cerita yang ada dia di generic structure tadi. Apa yang kamu sampaikan? Katanya mau cara memulainya. Dapat? Iya. Iya, inilah dia. Ya. What do you say? Ini apa yang kamu sampaikan pada saat kamu memulai cerita. Kan ada di orientation itu tadi yang ada di generic structure. Bagaimana cara menyampaikannya? Ada susunannya tadi kan? Itu jawabannya. Yang mana kita ambil? Iya. Oh, ini udah bagus. Kalau bingung ditanyakan ya aku. Kalau bingung jangan langsung dijawab, ditanya dulu. Ya itu udah pas. Terus itu nanti ini yang di konteks yang kemarin. Iya, yang nomor 8 ini kalian presentasikan. Yang ini cari bentuk kedua, boleh digarisbawahi, boleh distabiloi, biar cantik. Aja atau semua kata kerja? Semua kata kerja bentuk kedua. Bentuk kedua ya. Oke, bagusnya. 2. Gimana tulisannya, Nak? Bisa? Finish? Iya, ini dia. Yang nomor 8 itulah nanti kau presentasi ke depan. Yang nomor 8. Iya. Yang kemarin aja, yang sudah kau buatkan. Tadi yang kayak kalau ada yang kayak gini sih di garis bawah juga. Enggak, ini kan kata kerja bentuk 1. Yang bentuk kedua gitu ya. Yang bentuk kedua aja. Khusus bentuk kedua. Yes, I have
Minimal di sini paling tidak ada 6 kalian dapat ya. Kalau udah lebih dari 6 udah bagus. Yang ini ikut juga atau enggak? Iya, bentuk kedua ini. Bentuk kedua juga. Kemarin berarti nggak usah ditulis di sini. Nggak usah, nak. Yang penting presentasi ya. Oke, gimana aku? Apakah sudah siap bagian kedua? Oke, kalau sudah siap, setiap kelompok coba sebutkan 3 kata kerja. Kita mulai dari kelompok rumusnya. Nah, siapa di antara kalian? Ayo, coba sebutkan apa saja kata kerja yang ditemukan. Nah, bagus. Oke, pas, benar ya. Dari kelompok manula. Coba, siapa di antara kalian menyebutkannya? Ayo. When, took, mission. Oke, when, took, sama Mission. miset. Oke, bagus. 3, benar. Sekarang ke kelompok pengacara. 3, coba sebutkan. Oke. Terus? Bagus. Oke, 3 sudah benar. Sekarang ke kelompok jojoba. Sudah dapat kata kerja? Oke, coba sebutkan. Yang mana kata kerja tadi? Nah. Oke, when, spaket, and took. Sekarang kelompok ijo lumut. Coba. When, disappointed. Oke, bagus. Kelompok siapa lagi yang belum? Dari kelompok kopi. Coba sebutkan 3 kata kerja. Wanted, welcome, when. Oke, bagus. Jadi semuanya sudah dapat ya. Artinya setiap kelompok untuk menemukan kata kerja sudah paham dan sudah berhasil. Coba berikan dulu tepuk tangan semuanya. Berarti berhasil ya. Good. Oke. Oke, aku dari kelompok rumus saya coba kumpulkan apa kalian tadi aku LKPD-nya tadi ayo. Satu orang aja bawa sini ya. Karena udah siap tadi kalian bilang, kita kumpulkan biar saya cek ulang nanti ya. Dari kelompok manula, coba kumpulkan dulu. Oke. Bagus. Oke, thank you. Dari kelompok jojoba, coba kumpulkan ya. Bawa sini nak. Dari kelompok ijo lumut, coba kumpulkan ya. Dari kelompok kopi, kumpulkan aku. Oke. Dari kelompok siapa aku pengacara, kumpulkan ya. Ayo aku kumpulkan ayo.
Nah, sekarang setelah selesai bagian 1 dan kedua, sekarang kita presentasikan. Siapa yang presentasi pertama? Ramadan. Thank you so much. Ayo, kumpulkan dulu, mari. Nah. Ini. Oke, Okay, Ramadan, are you ready Yes. to start your experience? Yes. Share your experience? Yes, Come I'm on. ready, sir. First, let me introduce myself. My name is Ramadan Alsani from 8th class. I'm from Manulas Group. The last holiday, school was a very bad time for me. I didn't have any plan for that, so I just stayed home and to spend the 2 weeks of school. It's very boring because I do the same activities routinely over and over again. I woke up later than my usual habit and had breakfast for myself. Then, I took a shower for freshen my body. After that, I played Mobile Legends on my phone until it almost midday. In the afternoon, I had lunch for myself again. Then, I cleaned my room. After I cleaned my room, I took a nap on the couch. In the evening, I dined, and then I got started in my room around 13 minutes. After I finished a study, I played some games in my phone. I keep repeating the same activities during my holiday, so I was sure that it was the most boring holiday I've ever had. Okay, that's it, sir. Thank you very much, Ramadan. You Okay, have sir. a good presentation. Okay, sir. Langsung nak yuk. Saat dia datang rekam aja. Oke. Dari kelompok hijau lumut ya. Bilang dari apa misalnya? Yang kami dari Hijau Lumut Group. Okay. Are you ready to get start? Yes, Iva. Yes. Okay. Please start your experience. Tell your experience. Kami dari Hijau Lumut Group akan mempresentasikan tentang rekonteks, judulnya Came Late to School. Last Wednesday, I came late to my school because I played games until 2 a.m. in the night because I woke late. I woke up late at 6:30 a.m. and the class will begin at 7:30 a.m. I ran to bathroom to take a bath. I usually had breakfast after taking bath, but on that day, I did not do that. I always went to school on foot. It took me a longer time. I arrived at school at 7:28 a.m. I ran to my class, but I saw my teacher had stood in front of the class to teach. I entered my class, and of course, my teacher was angry at me because I came late. Oke, thank you Yesiva from Hijau Lumut Group ya. Coba berikan tepuk tangan buat kelompok Hijau Lumut. Bagus. Siapa lagi? Ayo harus presentasikan hasilnya tadi. Ayo aku ke depan. Eka, ayo Eka. Are you ready, Eka? Yes, sir. Okay, please start. Tell your experience. I am from Copy Group. I want to tell you about my experience during school holiday, my father's hometown. A few months ago, my family and I were in my father's hometown. It is our annual agenda every holiday at the end of semester. Unfortunately, it was the rainy season there. It rained almost every day there. We didn't have enough time to visit some tourist places there because of the rain. We had not enough sunlight even to dry up our laundry. As a result, we just stayed at home almost all day long. Seeing the condition, we decided to make an interesting activity indoors to spend the holiday together. The activity I chose is playing games with my cousin. Meanwhile, our parents choose to share their stories. By doing this, we could kill our boredom of staying at home because of the rain and make interesting activity instead.
and I feel happy to be able to spend time with my extended family, but I feel so sad too because it was the rainy season there, so I didn't have enough time to visit some tourist places. Okay, thank you Eka from kelompok Kopi ya. You have a great presentation. Okay, next siapa lagi berikutnya? Ayo ke depan. Dari kelompok apa nak? Hijau lumut. Oke, bagus. Jojoba. Dari kelompok Jojoba ya. Ya. Kanan aja. Kemana Pak? Oh. Nah. Oke, are you ready? Afrian? Ready. Bagus. Start. Hello everyone. My name is Afrian Syahri Ramadan. I'm from a group Jojoba. During the holidays to welcome Chinese New Year, I was just at home. When I was at home, I spent my time playing game, helping my parents trade, and studying. The reason I didn't leave the house during Chinese New Year was because I didn't have friends to visit playing together. That's why I don't leave the house during Chinese New Year. Even on normal day, I spend my time alone. Sometimes I spend my time watching television. Don't forget, I also help my parents in selling. And that's my story all along Chinese New Year holiday. Thank you. Oke, thank you Afrian from dari kelompok mana tadi? Jojo Bapak. Oke, siapa lagi Naku? Wana ya. Baru siapa anak sini ya Naku? Oke, come on Nana. Ini, ayo. Dari kelompok Romusa ya. Oke, come on, start. Hello guys, I'm from Romusa Group. I will present the context. Family trip to Bandung. Last month, my family went to Bandung. We went there by plane. It was so fun because it was the first time we went with grandparents. In Bandung, we went to some interesting places. We went to Kawah Putih Ciwidey. We really enjoyed the day in Kawah Putih. On the next day, we went to Strawberry Garden. The trip took a long time because of the traffic jams. For the next few days, we just spent time at home playing and getting acquainted with the neighborhood. And the last night, we went to Jakarta to spend the night at a relative's house. Then the next day, we went straight to Soekarno-Hatta Airport. This trip was so fun. I was so happy because I could spend time with my family. I hope I could go to another trip with my family on the next day. Oke, thank you very much. Clarissa dari kelompok Romuse. Oke, beri tepuk tangan aku ya. Oke, terima kasih buat kalian semuanya aku. Materi kita sudah selesai. Jadi karena materi kita sudah selesai, kira-kira apa yang kita ambil maknanya dalam materi kita ini tadi? Apa Naku? Ayo Steve. Iya, kita bisa menceritakan tentang kisah masa lampau atau pengalaman kita. Tepuk tangan dulu. Oke, bagus. Oke, bagus ya. Nah, kemudian materi kita berikutnya adalah tentang kita nanti membuat greeting card. Untuk minggu depan materi kita masuk materi baru, greeting card. Nah, sekarang sebelum kita pulang, satu orang bawa doa dulu ke depan. Ayo, satu orang bawa doa ke depan. Ayo. Iya, bisa. Ayo. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa agar rezeki kita masing-masing. Doa Tuhan. Amin. Doa selesai. Oke, thank you, Steve.